Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Oke, khusus edisi kali ini kita akan mencoba membahas konten kembali tentang yang namanya susu. Konten tentang jenis-jenis susu. Di konten kemarin saya coba membahas secara umum jenis susu itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke direct message Instagram saya, dan salah satunya adalah tolong bahas yang namanya jenis-jenis susu secara lebih rinci. Oke, ya, untuk jenis-jenis susu saya akan coba bagi beberapa step by step, dan di konten kali ini khusus saya akan mencoba membahas yang namanya susu UHT. Susu UHT. Kenapa kali ini saya membahas yang pertama kali adalah susu UHT? Karena di dekat saya ini teman-teman ada yang namanya susu UHT. Nah, jadi saya akan mencoba membahas yang ada di dekat saya terlebih dahulu. Oke, buat kalian teman-teman bisa lihat susu UHT. Oke, apa sih itu susu UHT? Jadi susu UHT itu sesuai dari namanya adalah susu dengan proses ultra high temperatur. Jadi kalau kita kenal itu memang namanya susu UHT, tapi masih banyak yang belum tahu kepanjangan dari UHT itu adalah ultra high temperatur. Oke. Jadi apa sih ultra high temperatur? Jadi proses pemanasan susu dilakukan secara cepat dan pada temperatur yang tinggi. Jadi pemanasannya itu pemanasan dengan suhu yang tinggi dan waktu yang cepat. Oke. Biasanya pada suhu berapa sih dia dipanaskan? Jadi untuk proses susu UHT ini dia dipanaskan pada kisaran 138 derajat Celcius. Jadi rata-rata 130 derajat Celcius ke atas. Jadi pemanasannya boleh kita sebut di atas 130 derajat Celcius dalam waktu 2 sampai 4 detik. Jadi sangat cepat. Jadi pemanasannya itu 2 sampai 4 detik pada suhu 138 derajat Celcius. Nah, susu UHT ini dia mempunyai waktu simpan yang lebih panjang. Jadi, tapi dengan catatan ya, kemasan tidak boleh terbuka. Jadi kalau sudah dibuka, susu UHT ini harus segera dihabiskan. Oke. Idealnya susu ini bertahan kurang lebih 9 bulan. 9 bulan, namun panjang usia susu kembali ke kalau kita sudah buka, kita harus segera untuk menghabiskan. Jadi ada beberapa pertanyaan juga di masyarakat biasanya, apakah susu UHT ini nutrisinya hilang atau nutrisinya berkurang? Oke, mengingat susu ini diolah dengan proses pemanasan yang tinggi, banyak juga orang-orang khawatir terkait tentang nutrisinya itu seperti apa. Jadi proses pemanasan yang tinggi pada suhu yang tinggi itu dan waktu yang singkat itu justru bertujuan untuk membunuh mikroorganisme. Nah, dia akan membunuh mikroorganisme berbahaya sekaligus akan menjaga nutrisi yang ada di dalam susu tersebut. Meski begitu, proses pemanasan yang tinggi kemungkinan akan mengubah kandungan lemak dan protein. Jadi proses pemanasan yang tinggi itu kemungkinan besar akan merubah yang namanya kandungan lemak dan protein pada susu. Namun kita tidak perlu untuk khawatir secara berlebihan. Perubahan yang terjadi itu hanya sedikit saja, sehingga tidak akan mempengaruhi asupan nutrisi yang akan diserap oleh tubuh secara keseluruhan. Bolehkah
susu UHT ini dikonsumsi oleh anak-anak. Oke, kita akan lihat di kemasan. Tapi biasanya susu UHT itu diperbolehkan diminum oleh anak-anak itu di atas umur 1 tahun. Coba kita lihat. Oke, di sini ada tulisan kepada teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Nah, dianjurkan untuk diminum pada umur di atas 12 bulan. Jadi ada perhatian, di susu ini tidak akan menggantikan air susu ibu. Terus tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Jadi untuk mengkonsumsi susu UHT ini harus di atas dari 1 tahun. Terus tulisannya juga susu diproses secara UHT, dikemas secara aseptis sehingga kedap udara. Dan disarankan, tulisannya di sini disarankan minum susu setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jadi teman-teman, sangat penting juga untuk memenuhi kebutuhan gizi kita, kebutuhan asupan nutrisi kita seperti apa. Karena otomatis setiap hari kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berolahraga dan segala macam. Oke. Nah, untuk asupan nutrisi di sini juga lumayan banyak dituliskan. Nah, jadi ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, B1, B2, B3, B5, B9, B12 dan vitamin C. Juga ada tambahan kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, ada zinc, selenium, biotin dan kolin. Nah, buat teman-teman ini jangan dilihat merek yang saya tunjukkan, karena saya menggunakan merek yang kebetulan ada di dekat saya, jadi biar nggak beli. Oke, nah sampai di sini itu penjelasan tentang yang namanya susu UHT atau ultra high temperature. Semoga teman-teman lebih banyak mendapatkan informasi tentang yang namanya minuman susu UHT. Oke, salah hilap mohon maaf. Tetap kita harus tetap mematuhi anjuran dari pemerintah, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.